Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dengan saya sendiri Adinda Oktaviana Aziz dengan Nyanyu Zalfani Amalia Akfa. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Bahasa dan Kebudayaan. Pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Istilah bahasa dalam bahasa Indonesia sama dengan language dalam bahasa Inggris, taal dalam bahasa Belanda, Sprech dalam bahasa Jerman, lugotun dalam bahasa Arab, dan bahasa dalam bahasa Sanskerta. Istilah-istilah tersebut masing-masing mempunyai aspek tersendiri sesuai dengan pemakaiannya. Untuk menyebutkan suatu unsur kebudayaan yang mempunyai aspek yang sangat luas, sehingga merupakan konsep yang tidak mudah didefinisikan, seperti yang diungkapkan oleh para ahli. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 1. Fungsi informasi. Berita, pengumuman, petunjuk, pernyataan lisan ataupun tulisan melalui media massa ataupun elektronik. Kedua, fungsi ekspresi diri. Menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Contoh pendapat seorang tokoh masyarakat akan didengar dan ditanggapi dengan tepat bila ia dapat menggunakan bahasa yang komunikatif dan persuasif. Kebudayaan. Kebudayaan secara umum adalah bagian dari pola terpadu pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Pengertian kebudayaan secara umum juga mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Ini bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat. Kebudayaan adalah pola perilaku yang ada dalam kelompok sosial. Pengertian kebudayaan secara umum menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Dipahami pula pengertian kebudayaan secara umum adalah pola bersama, perilaku dan interaksi, konstruksi kognitif, dan pemahaman yang dipelajari oleh sosialisasi. Selanjutnya, kebudayaan menurut ahli. Menurut Clifford Geertz, sebagaimana disebutkan oleh Fediani Saifuddin dalam bukunya Antropologi Kontemporer, yaitu sistem simbol yang terdiri dari simbol-simbol dan makna-makna yang dimiliki bersama, yang dapat diidentifikasi dan bersifat publik. Senada dengan pendapat di atas, Claude Lévi-Strauss memandang kebudayaan sebagai sistem struktur dari simbol-simbol dan makna-makna yang dimiliki bersama, yang dapat diidentifikasi dan bersifat publik. Kemudian, Gedenaf, sebagaimana disebutkan Mudia Raharjo dalam bukunya Relung-Relung Bahasa, mengatakan bahwa budaya suatu masyarakat adalah apa saja yang harus diketahui dan dipercayai seorang sehingga dia bisa bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, bahwa pengetahuan itu merupakan sesuatu yang harus dicari dan perilaku harus dipelajari dari orang lain, bukan karena keturunan. Karena itu, budaya merupakan cara yang harus dimiliki seorang
untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hidupnya. Dalam konsep ini, kebudayaan dapat dimaknai sebagai fenomena material, sehingga pemaknaan kebudayaan lebih banyak dicermati sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Karenanya, tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat akan terikat oleh kebudayaan yang terlihat wujudnya dalam berbagai pranata yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku manusia. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, hubungan bahasa dengan kebudayaan. Menurut Kojaraningrat, bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif. Suatu bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Di samping itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Menurut Masinambo, menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan adalah dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan itu adalah satu sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana. Beliau juga mempersoalkan bagaimana hubungan antara kebahasaan dan kebudayaan, apakah bersifat subordinatif ataukah bersifat koordinatif? Kalau bersifat subordinatif, mana yang menjadi main system atau sistem atasan dan mana pula yang menjadi subsistem atau sistem bawahan? Kebanyakan ahli memang mengatakan bahwa kebudayaanlah yang menjadi main system, sedangkan bahasa hanya merupakan subsistemnya. Mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan yang bersifat koordinatif, ada dua hal, yaitu hubungan kebahasaan dan kebudayaan itu seperti anak kembar siam. Dua buah fenomena yang terikat erat seperti hubungan sisi satu dengan sisi yang lain pada sekeping uang logam. Jadi pendapat ini mengatakan kebahasaan dan kebudayaan merupakan dua fenomena yang berbeda, tetapi hubungannya sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan konsep Masinambo. Hal kedua yang menarik dalam hubungan koordinatif ini adalah adanya hipotesis yang kontroversial, yaitu hipotesis dari dua pakar linguistik ternama, yakni Edward Sapir dan Benjamin Lee Ward. Hipotesis ini dikenal dengan nama hipotesis Sapir dan Ward. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai bahasa dan kebudayaan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.